Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini. Senin tanggal 3 Februari 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 56 ayat 1. Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats renungan kita hari ini, Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya, mengingatkan bangsa Israel untuk taat pada hukum dan menegakkan keadilan. Kata-kata sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, mengacu pada pengharapan akan kedatangan keselamatan dan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Pesan ini memberikan penghiburan dan harapan kepada bangsa Israel bahwa meskipun mereka telah melakukan kesalahan dan melanggar hukum Allah, masih ada harapan untuk perubahan dan pemulihan jika mereka kembali taat dan menegakkan keadilan. Seluruh kitab Yesaya juga berisi berbagai penggenapan nubuatan mengenai Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Dalam konteks teologi, beberapa bagian dalam kitab Yesaya dapat ditafsirkan sebagai nubuat tentang penebusan dan penyelamatan yang akan datang melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, pengharapan akan keselamatan yang disampaikan dalam Yesaya 56 ayat 1 juga dapat dilihat sebagai pengharapan akan kedatangan Mesias dan keadilan yang akan dibawa olehnya. Dalam rangkaian ayat-ayat berikutnya, Yesaya melanjutkan dengan menggambarkan bagaimana Tuhan akan memberikan berkat kepada mereka yang taat dan menegakkan keadilan, terutama orang-orang bukan Israel yang juga menunjukkan iman kepada Tuhan. Tujuan dari pesan ini adalah untuk mendorong bangsa Israel dan setiap pembaca kitab Yesaya untuk hidup dalam ketaatan dan keadilan dengan harapan dan keyakinan akan keselamatan dan keadilan yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Jika kita mendalami nats ini, ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel dan juga kepada kita. Yang pertama, nats ini mengingatkan kita akan kewajiban supaya taat pada hukum. Yesaya ingin menegaskan pentingnya ketaatan terhadap hukum Allah. Bangsa Israel telah melanggar hukum-hukumnya dan hidup dalam penyimpangan moral. Karena itu Nabi Yesaya memanggil umat Israel dan juga kita untuk kembali kepada hukum Allah dan hidup sesuai dengan perintah-perintahnya. Yang kedua,
nats ini juga ingin mendorong kita supaya melakukan keadilan. Yesaya menekankan pentingnya menegakkan keadilan di antara bangsa Israel. Mereka tidak hanya diharapkan taat pada hukum, tetapi juga untuk menjadi pelaksana keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ini melibatkan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menegakkan nilai-nilai keadilan sosial. Yang ketiga, nats ini memberikan pengharapan akan keselamatan. Ayat tersebut mengungkapkan pengharapan akan kedatangan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Meskipun bangsa Israel telah melakukan kesalahan dan berdosa, masih ada harapan untuk perubahan dan pemulihan melalui keselamatan yang akan datang dari Tuhan. Tujuan Yesaya adalah untuk menguatkan iman dan pengharapan bangsa Israel, serta mengingatkan mereka bahwa Allah adalah penyelamat yang setia dan akan memberikan keadilannya. Yang keempat, nats ini menekankan kedaulatan dan keadilan Allah. Yesaya ingin menggambarkan bahwa Tuhan adalah penguasa yang adil dan suci. Kedatangan keselamatan dan dinyatakannya keadilannya akan memperlihatkan kedaulatannya dan mengembalikan tatanan yang benar dalam masyarakat. Yesaya ingin mengingatkan bangsa Israel dan para pembaca kitab Yesaya bahwa keadilan Allah akan terwujud pada saat yang tepat dan sesuai dengan rencananya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Berkati firman Tuhan yang telah kami dengar, agar firman-Mu itu menjadi bekal bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin,